Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan di Kabrowsing kali ini gue bakal memulai dari video announcement, video welcoming, video ada beberapa yang rehat dan ada juga yang I'm back. Lalu selanjutnya untuk di pertengahan-pertengahan Kabrowsingnya baru kita bakal membahas soal mungkin liga-liga yang akan diadakan di berbagai macam region. Salah satunya ada di Latam. Terus ada info soal MSC juga dan info update soal China. Karena kebetulan linknya emang ya nggak mudah untuk dibaca sih. Cuma kebetulan untuk translate, thank you so much untuk Google Translate juga. Jadi bisa untuk kita pelajari sedikit lah. So, kita bakal mulai juga dari browsingan yang pertama. Let's go. Seperti biasa, gua record video ini per tanggal 25 Januari 2024 jam 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau seandainya mungkin besok tanggal 26 EVOS ngumumin announcement player, terus tanggal 28 EVOS ada lagi ngumumin announcement player, kayaknya gua bakal gabung di tanggal 29 untuk next Kabrowsing ya. Tanggal 29 teman-teman catat. Dan kita bakal mulai dari info pertama, yaitu adalah dan kita bakal langsung mulai aja browsingan pertama kita dari One Esports dan juga dari Yudu Red Giant lebih tepatnya. Di sini Yudu Red Giant melakukan transfer yang luar biasa. Yang pertama mereka tuh transfer ke XP lanernya dari Onyx Philippines yang kebetulan mantan TNC juga. Dia adalah Kram, ya kan? Dia akan bermain untuk MPL Malaysia untuk Yudu Red Giants. Begitu juga dengan Innocent. Innocent ini pure dari TNC. Dia datang ke Yudu Red Giant sebagai gold laner. Jadi Yudu Red Giant kalau dilihat-lihat ya, itu triangle-nya dari roamer, jungler, mid lane itu baru pure Malaysia. Nah sisanya XP lane, gold lane kayaknya bakal fokus menuju ke ya duo Filipina ini. Good luck untuk Kram dan juga Innocent yang baru di welcome sama Yudu Red Giant. Dan semoga nanti lancar ya untuk urusannya di Malaysia. Gak cuma Kram dan Innocent yang ke Malaysia dan gak cuma Udil juga, tapi ada Coach Fly Solo. Coach Fly Solo ini kebetulan kemarin baru selesai untuk menjadi pelatih dari tim IECE The Vault yang membawa mereka juga menuju ke babak playoff dan bahkan finish di urutan kalau nggak salah 6 besar. The Vault merupakan kuda hitam yang luar biasa kalau kita melihat dari rangkaian acara di M5 World Championship. Dan Fly Solo sekarang bergabung dengan Todak teman-teman. Jadi ini akan menjadi angin segar ya ketika kita berbicara ada Yudu Red Giant, ada Kram, Innocent. Terus kalau kita berbicara Homeboys itu bawa Udil, bawa Nets ya kan. Todak mereka bawa Fly Solo. Sehingga kalau kita melihat dari Todak ya, karena Todak pertama kalinya juga untuk melakukan transfer terhadap Filipina, ya player Filipina sepertinya masih belum begitu berpengaruh. Mereka kayaknya ngebawa coach sekarang dari Philippines. Good luck juga buat Fly Solo dan Todak. Informasi selanjutnya masih dari One Esports ID yang ternyata mengumumkan berita terbaru soal Liga Esports Nasional. Sekarang buat teman-teman yang mungkin pernah melihat wajah ini, Hans ya kan, yang pernah menjadi jungler dari Geek Farm, sekarang ternyata dia join ke Raja Esports 2024. Dan tentunya Raja Esports ini banyak chance-nya loh, entah dia bakal ke Liga Esports Nasional atau bahkan mungkin ke MDL. Karena kalau dari yang gue lihat-lihat sih, by historical dia akan bermain di Liga Esports Nasional. So kita bakal lihat nanti kiprahnya. Karena nggak cuma Hans yang dari MPL ke Liga Esports Nasional, ada satu lagi teman-teman, tapi bukan menjadi player, melainkan menjadi coach, dan itu adalah Godiva. Godiva yang kita ketahui sendiri dia adalah mantan punggawa dari Aura Fire. Sekarang dia menjabat sebagai coach bersama dengan Mad Team Esports. Dan kemungkinan besar Mad Team Esports serta Raja Esports ini akan bertanding di Liga Esports Nasional 2024. Good luck buat Hans dan juga Godiva. Terutama Godiva sih, ini tantangan baru karena sebelumnya dia menjadi players. Ya tapi menurut gue sangat-sangat cocok kalau misalkan coach sebelumnya pemain gitu loh. Itu poin plus. Karena apa? Karena ya Godiva bakal lebih mengerti apa yang dirasakan pemain ketika lagi di panggung. Karena dia pun pernah di panggung. Bukan berarti coach yang belum pernah jadi pemain menurut gue gak bagus. Ya fine-fine aja selama dia mendapatkan respect dari para pemainnya. Selanjutnya ada informasi dadakan nih. Gue juga cukup kaget kemarin pas diumumkan, yaitu adalah Versik yang take a break atau rehat berarti jatuhnya. Gue nggak tahu alasan spesifiknya karena di sini juga tidak dijelaskan. Karena sesuai dengan caption dari tim RRQ juga agar tidak ada spekulasi mengenai Babang Versik, ya kan. Jadi intinya informasinya diresmikan dan dirilis secara langsung oleh tim RRQ bahwa RRQ Versik rehat untuk season ini. Jadi kita nggak tahu nih apakah season depan Versik akan balik lagi atau seperti apa. Kita tunggu aja postingan selanjutnya dari tim RRQ-nya teman-teman. Ada yang rehat, ada yang comeback juga sepertinya aku lihat-lihat nih teman-teman. Just No Limit tiba-tiba ngerilis sebuah video yang ini kita sama sekali nggak ada clue kecuali tulisan di akhirnya, karena ini kayak sedikit mengenang bagaimana
komen-komen terhadap Just No Limit, ya kan. Mungkin ada beberapa dari kalian juga yang kangen Just No Limit, entah di scene YouTube, mungkin ya kita ngomongin scene YouTube tuh kayak live stream atau content create. Dan kalau kita lihat-lihat ya ngeliat Just No Limit tuh kayak ngeliat MPL awal-awal gitu loh. Waktu gua mungkin masih jadi admin MPL juga pada saat itu. Dan tiba-tiba video ini kebetulan baru dirilis video ini di-record itu 16 jam yang lalu. Jadi bener-bener baru tanggal 24-an. Dan ini menurut gua berdekatan dengan announcement EVOS. Plus yang menarik adalah Jess ini lagi pakai jersey EVOS yang lama, yang di belakangnya aja masih ada Nimo TV-nya. Itu era dimana season 3 kalau nggak salah, atau season 4, gue lupa. Season 3 seharusnya, karena terakhir kali Just No Limit itu bertanding di season yang ketiga. Season 4 kan udah World gitu loh. Nah, dia buka Mobile Legends dan dia bilang I'm back. Ini menandakan apakah dia tuh I'm back-nya tuh kedua tempat gitu loh. Yang pertama ya karena jersey-nya EVOS dan Mobile Legends, dia bakal comeback ke EVOS Mobile Legends Bang Bang ya kan. Entah mungkin menjadi brand ambassador, talent, sampai si Koyur bilang kan wah ini mah kayaknya owner ya kan. Atau ini juga salah satu campaign ya yang dibuat sama EVOS dan juga Just No Limit untuk menaikkan bagaimana hype mendekati tanggal 28. Karena kan kabarnya kan EVOS bakal ngumumin roster di tanggal 28. Tapi ya kan, kita punya clue yang kedua ketika dia buka Mobile Legends ya kan, dan dia bilang I'm back dengan tulisan seperti ini. Apakah ini juga konotasi kalau dia bakal balik lagi nge-YouTube, mungkin bikin konten ya kan, main Mobile Legends atau live stream main Mobile Legends? Gue juga kurang tahu jujur, belum ada informasi apapun ya kan soal I'm back-nya Just No Limit. Kalau lihat dari story juga dia cuma ngasih video ini terus udah gitu loh. Tapi menurut kalian gimana kalau melihat asumsi dari video ini ya kan? Apakah kalian merasa Just No Limit akan balik ke EVOS, entah mungkin jadi VP, wah gantiin Mas Dean, atau mungkin jadi ownernya EVOS atau gimana? Gue juga kurang ngerti. Atau kalian punya opini sendiri? Coba tulis di kolom komentar soal Just No Limit. Silakan teman-teman. Kita selesai dengan welcoming, farewell, dan segala macam informasi soal pemain. Kita bakal menuju ke competitive scene-nya teman-teman. Jadi, by MLBB.overseas posting di tanggal 24 kemarin, di tanggal 24 Januari, MPL Cambodia ini sudah membuka open qualifier mereka dan sudah ada 4 tim dari 2 grup yang akan bertanding. Dan kebetulan kalau misalkan dilihat dari nama-nama timnya, gue jujur ya, yang gue tahu dan gue pernah nonton di Cambodia itu tim Logic. Tapi sebelumnya namanya tim Logic doang, sekarang jadi Super Logic gitu loh. Dan dari grup ini mereka akan bertanding sampai pada akhirnya mereka akan dipertemukan di babak playoff-nya. Playoff-nya tuh untuk menuju ke MPL Cambodia ya teman-teman ya. Juara pertama dari masing-masing grup akan berada di babak final ya kan. Karena di babak finalnya itu nanti mereka akan satu match, kalau menang langsung akan ke MPL Cambodia. Dan begitu juga dengan bracket bawahnya. Ini bukan upper bracket lower bracket teman-teman, tapi yang top 1 berarti bakal ketemu sama top 2 dan top 3 dari berbagai macam grup. Contohnya kayak di bracket atas ya kan, juara 1 dari grup B ketemunya kemungkinan besar sama top 2 dari grup A dan juga top 3 dari grup B. Sehingga yang lolos untuk ke babak selanjutnya mungkin ke MPL Cambodia. Jadi yang akan lolos ke MPL Cambodia selanjutnya adalah 2 tim saja teman-teman dari 8 tim ini. Wah ini menarik sih, karena Cambodia juga lumayan gencar-gencaran untuk transfer window pemain-pemain luar. Dan apakah nantinya di sini salah satunya ada pemain-pemain dari Filipina atau Indonesia lagi? Who knows? Kita lihat nanti updates dari MPL Cambodia juga teman-teman. Selanjutnya adalah MPL Latam season yang pertama yang sudah ada update-nya sedikit, teman-teman bisa baca sendiri di Wikipedia. Dan update-nya itu adalah 2 grup. Ada grup A dan juga grup B teman-teman. Jadi ini adalah format baru yang sangat-sangat menarik sekali dari MPL Latam. Mereka tuh kayak bikin grup A tuh region misalkan ya, contohnya kayak Brazil, Argentina atau apa segala macamnya. Terus grup B-nya itu kayak terbatas di Chili, Meksiko, Kolombia, seperti itu teman-teman. Yang gua lihat grup A dan grup B ini kan masing-masing kan ada 8. Dan ternyata by postingan dari MLBB.overseas yang mungkin teman-teman silahkan follow juga, karena kebetulan gue juga follow akun ini dan informasinya juga emang sama persis sama yang mungkin admin Wikipedia juga update gitu loh. Salah satunya adalah ini dia nih, grouping ya kan, grouping dan schedule dan prize poolnya ya kan. Jadi dari awal aja, dari di group stage aja mereka tuh udah dapetin hadiah masing-masing dari urutan pertama sampai dengan urutan yang ke-8. Dan info yang menariknya adalah
tim peringkat teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Grand Final. Sedangkan top 4 dari masing-masing grup akan mengamankan tiket ke MPL Latam season yang kedua. Menandakan apa? Menandakan berarti dari grup A itu yang lolos cuma satu tim. Dari grup B juga yang lolos cuma satu tim, teman-teman. Dan ini adalah sistem baru yang menurut gua sangat-sangat mengerikan di MPL Latam season yang pertama. Karena bayangin ya teman-teman, grup A teman-teman yang udah fix aja ada RRQ Akira, Bigatron Sons, Dream Max. Ini 3 tim yang kompetitif banget waktu berbicara MPL Brazil. Dan yang lolos ke babak Grand Final itu cuma satu tim dari masing-masing grup. Jadi let's say Akira itu ada di peringkat pertama, ya dia ketemunya sama grup B peringkat pertama, udah langsung ke Grand Final. Dan nanti di Grand Finalnya MPL Latam teman-teman, mau menang atau kalah, mereka tuh akan tetap sama-sama menuju ke MSC, ke Mid Season Cup. Kenapa? Karena juara satunya langsung menuju ke Direct Invite MSC, dan yang kalah itu bakal ke wildcard. Loh, emang wildcard udah diumumin? Tenang, wildcard udah diumumin teman-teman. Tapi nanti gue bakal bahasnya pelan-pelan ya. Tapi inilah dia sistem baru dari Liga Latam, yang dimana mereka akan bertanding dengan 2 grup sistem, grup A dan juga grup B. Dan yang menuju ke babak playoff cuma top 1 dari masing-masing grup yang akan menuju ke Grand Final. Dan tim yang tersisa, 7 tim yang dari urutan kedua sampai dengan ke-8 itu akan tereliminasi. Cuma urutan 2, 3, dan 4 akan lolos ke Liga Latam season yang kedua. Gimana menurut kalian sistem ini? Gua rasa ini kayak sistem yang emang disediakan dengan baru oleh Mobile Legends Bang Bang MPL Latam season yang pertama. Dan karena masih season yang pertama, jadi mungkin masih akan menerima banyak masukan. Hingga nanti season yang kedua mungkin akan kita lihat lagi sistemnya mungkin akan berbeda. Entah dari sistem playoff-nya atau bahkan sistem grouping-nya teman-teman. Ini menarik banget buat Latam. Challenge baru juga buat Akira harusnya. Dan inilah dia teman-teman, info yang sedang diperbincangkan di halayak umum Mobile Legends Bang Bang, yaitu adalah Esports World Cup yang bekerja sama dengan Mid Season Cup 2024 dan MWI atau Mobile Legends Women Invitational 2024. Dan untuk prize poolnya ini naik sampai dengan 3 juta US dollar. Pertanyaan pertama gua adalah, MSC ini kan dulu terkenal dengan atau identik dengan Mobile Legends Bang Bang Southeast Asian Cup. Sekarang semenjak namanya diubah, di rebranding jadi Mid Season Cup, dengan prize pool yang bahkan berkali-kali lipat daripada M-Series. Apakah ini bisa dibilang kejuaraan dunia ya? Karena kebetulan MSC-nya ini dari tahun kemarin udah lumayan open loh. MENA, North America, dan representasi-representasi lainnya. Makanya ini yang bakal jadi perdebatan di halayak publik juga teman-teman. Dengan 3 juta US dollar, menurut gua pribadi ini bagus buat MSC. Ini bagus buat Mobile Legends Bang Bang. Buat M-Series-nya nanti, buat M6, opini pribadi gua minimal harus sama. Kenapa gue bilang prize poolnya harus sama? Karena bayangin deh, kalau mid season cup-nya 3 juta, and then let's say M5 kemarin kan terakhir 800.000 US dollar, dan M6 ternyata cuma 1 juta US dollar. Ini bakal menimbulkan efek kepada para pemain yang memikirkan kalau seandainya prize pool dari MSC bakal stay di 3 juta atau bahkan mungkin akan meningkat terus per tahunnya, ya kayaknya mereka bakalan milih MSC gitu loh. Nah ini yang akan menjadi perdebatan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah MSC tetap MSC, beda sama M-Series? Gengsinya pun beda. Karena menurut gua pribadi, kalau seandainya ada 2 piala dunia, ya dalam 1 tahun lebih tepatnya, wah ini siapapun tim yang menang 2 kali, ya tim tersebut bakal bisa dibilang perfect treble winner jatuhnya. Mungkin menang dari MPL regionnya, terus menang MSC, menang MPL-nya lagi, menang ISL, terus menang M6 gitu loh. Oh ini bakal sangat-sangat meledak sekali. Tapi 3 juta US dollar teman-teman, atau setara dengan 47 miliar rupiah, ya dimana akan mempertandingkan banyak sekali region yang sebenarnya mirip-mirip regionnya sama M-Series dan juga MWI atau Mobile Legends Bang Bang Women Invitational. Dan ingat teman-teman, slot announcement yang satu untuk Indonesia, untuk Filipina, dan berbagai macam region lainnya, ini adalah untuk yang women, untuk yang perempuan. Sementara untuk Mekong, karena Mekong ini kan representasinya banyak kan, ada Laos, ada Vietnam, ada Cambodia, ada Myanmar juga, bahkan ada Thailand di sana. Jadi mereka mendapatkan 3 slot untuk menuju ke MWI 2024. Kita bakal bahas MWI-nya dulu, atau Mobile Legends Bang Bang Women Invitational. Yang mau gue bahas adalah mereka punya 12 tim dan tiernya langsung S juga, serta hadiahnya 500.000 US dollar. Ini
berkali-kali lipat dari MWI 2023 yang diadakan di Indonesia dengan prize pool 30.000 US dollar. Ini adalah sebuah development prize pool yang sangat-sangat huge, sangat-sangat besar. Dan menurut gue ini bisa menaikkan sedikit pamor untuk scene ladies Mobile Legends Bang Bang, yang dimana nantinya mungkin di tahun 2025 atau kedepannya MWI atau bahkan mungkin WSL atau bahkan mungkin banyak turnamen ladies lainnya, prize poolnya juga akan lebih meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dengan hype dari turnamen seperti ini, seperti MWI yang bekerja sama dengan Esports World Cup. Itu baru satu teman-teman. Selanjutnya baru kita bahas MSC-nya. MSC-nya ini udah diumumkan juga teman-teman slot-slotnya, terutama untuk nanti langsung menuju ke group stage, dan masih menunggu satu dari wildcard. Dan kebetulan sudah diumumkan juga oleh MLBB Overseas bahwa di main stage-nya itu akan ada 15 tim terlebih dahulu. Pemenang juara pertama dan juara kedua dari MPL Indonesia dan juga MPL Philippines season 13, MPL MENA bakal dapetin 2 slot juga. Gua sangat mewajarkan karena apa? Tuan rumah teman-teman. Jadi dari 3 region ini sudah ada 6 slot. Selanjutnya ada dari MPL Malaysia 1 slot, MPL Latam juaranya itu dapetin 1 slot. Juara Cambodia dapetin 1 slot, MPL Singapura juga dapetin 1 slot, sama seperti MCC atau East Europe Central Asia dapetin 1 slot. Next ada NSCT masih dapetin slotnya juga. Turki masih dapetin 1 slot, Myanmar dapetin 1 slot, dan ini yang baru teman-teman, China Qualifier dapetin 1 slot. Dan teman-teman bisa baca juga di wildcard, MPL Malaysia runner up dapetin wildcard, MPL Latam runner up dapetin wildcard, MCC season yang ketiga runner up dapetin wildcard, Turki runner up dapetin wildcard, Mongolia qualifier juara 1 dapetin wildcard, dan China qualifier juara 2 dapetin wildcard juga teman-teman. Tapi spesifiknya nanti bakal gue bahas setelah ini teman-teman. MCB atau Nepal ya kan, atau South Asia lebih tepatnya, itu bakal dapetin 1 slot wildcard untuk juaranya, dan MCC Mekong juga bakal dapetin 1 slot. Jadi Mekong dan juga South Asia dipisah teman-teman. MSC secara nggak langsung bakal punya wildcard sama kayak M-Series. Dan ini yang bakal diperdebatkan, Piala Dunia 2 kali atau Piala Dunia itu tetap ada di M-Series teman-teman. Tulis di kolom komentar dan welcome 3 juta US dollar. Ketika kita ingin mencari tahu soal bagaimana update Mobile Legends Bang Bang China, dan gue menemukan sebuah situs ini. Thank you untuk Google Translate ya teman-teman ya, yang dimana walaupun gambarnya pun tidak akan ke-translate secara nggak langsung, tapi kalau kita lihat dari turnamen yang diadakan, kayaknya China bakal lebih memperbanyak turnamen-turnamen grassroots. Dan ini dia salah satunya yang nanti akan menuju, yang satu bakal menuju ke MSC-nya langsung, yang satu bakal menuju ke wildcard. Tapi menurut teman-teman gimana? Kita udah tahu lah kalau MPL Indonesia, MPL Filipina, dan juga MPL MENA dapetin 2 slot langsung, nggak perlu wildcard. Apakah membuat China mendapatkan 1 slot direct invite dan 1 slot untuk menuju ke wildcard? Ini adalah sebuah pertanda kalau memang ya China tuh disuruh berproses gitu loh. Walaupun kita tahu sendiri banyak yang bilang ya China tuh di sana udah sepuhnya MOBA gitu loh, mau gimana pun. Tapi mereka kan baru, region baru, dan mereka juga masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan berbagai macam region, contohnya Indonesia dan juga Filipina. Sehingga secara nggak langsung Moonton selaku developer itu kayak memberikan nih wadah proses ya kan buat beberapa region-region, contohnya juga MCB ya kan, yang dimana ada Nepal, Bangladesh, terus juga ada Mekong yang nanti akan bertanding di wildcard. Tapi menurut gua, opini pribadi gua, China ketika diberikan kesempatan seperti ini terus, mereka memang mungkin gak akan langsung semeledak itu. Tapi lihat deh 1 tahun 2 tahun ke depan, kayaknya mereka kalau sama nih prosesnya kayak gini, wildcard atau mungkin ada satu yang direct invite, mereka bakal scrim ya kan secara gak langsung di satu region yang sama. Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan turnamennya diadakan di Riyadh, di Arab gitu loh, dan nanti mereka akan di sana stay ya kan, nge-bootcamp dulu dan segala macam, kan secara nggak langsung mereka bakal scrim dan mereka bakal develop skill mereka di sana. Itu kayaknya cuma butuh 1 tahun 2 tahun mungkin baru China bakal meledak di beberapa turnamen ke depannya teman-teman, turnamen internasional tentunya. 2 browsingan terakhir gua ini hanyalah sekedar informasi yang mungkin kalau teman-teman butuh ya silakan, kalau nggak butuh ya juga skip aja langsung menuju ke ending dari video ini.
Karena di sini adalah tiering portal turnamen baru dari Liquipedia. Teman-teman bisa baca sendiri di sini ada S tier yang dimana walaupun 100.000 US dollar untuk minimum prize poolnya, tapi kalau skalanya official turnamen dia bakal dihitung S tier. Sama halnya seperti third party turnamen, kalau hadiahnya 500.000 US dollar, dia bakal dihitung S tier. Termasuk juga dong kalau gitu Phygital Games of the Future. Dan kalau kita lihat-lihat di sini sepertinya belum. Kayaknya Phygital of the Future masuknya ke A deh. Nah itu dia tuh 1 juta US dollar. Dia third party tapi masih masuk ke A tier. Nah karena ke A tier juga di sini masuk ke dalam third party international turnamen. Berarti S tier third party yang dimaksud di sini adalah tetap butuh support dari si official developernya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari Games of the Future, ya dia berarti tetap akan di tier A gitu loh. Karena kalau yang kita lihat-lihat ini kalau misalkan di support Moonton baru jadi tier S gitu kali ya. Oh, menarik. Dan kita lihat juga dari tier B, tier C, dan tier D. Ini pokoknya kita lihatnya rata-rata dari minimum prize poolnya teman-teman. Dan itu yang mungkin bisa jadi patokan kalau nanti ada perdebatan, wah ini turnamen tier apa ya. Lihat sendiri tuh di Liquipedia. Atau bahkan mungkin kalian bisa cek sendiri bagaimana validasi turnamen tersebut di official account Mobile Legends Bang-Bangnya. Dan informasi terakhir yang bakal gua share adalah turnamen Last Victory Season 9. Mungkin buat teman-teman yang kayak gabut, kayak wah bang gua nggak ada tontonan nih, gua gabut banget dah, pokoknya gua pengen nonton turnamen Mobile Legends. Nih kalian bisa nonton Last Victory Season 9. Ini turnamen dari Brazil dan tim-timnya itu kayak ada gambaran kalau tim ini bakal bertanding di Liga Latam kayak RRQ Akira, DreamHack, Big Ron Sons dan tim-tim Latin Amerika serta Brazil lainnya. Kayaknya ini spesifik Brazil sih teman-teman. Ini turnamen khusus Brazil dan sistemnya itu menggunakan format Swiss system yang sama seperti turnamen ESL. Jadi mungkin buat teman-teman yang gabut nggak ada tontonan, silahkan nontonin ini. Cuma ya jamnya silahkan atur sendiri ya. Karena kalau misalkan jam 3 dini hari di kita atau jam 3 pagi di kita, itu ya di Brazil jam 3 sore gitu loh. Kita beda 12 jam atau 13 jaman teman-teman ya. Dan itu menjadi penutup untuk video Kabrosing kali ini. Terima kasih udah pada nonton teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.